2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di sore hari ini. Karena berkat pertolongan, pelindungan, dan campur tangan Tuhan saja, kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini, dan kami boleh melalui hari ini dengan baik. Kami bersyukur Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan yang baik. Dan kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman-Nya 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian kebenaran firman Allah di sore hari ini, yang intinya menasihati kita, mengajarkan kepada kita, beritakanlah firman. Adalah maunya Tuhan, adalah kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Beritakanlah firman. Pada waktu kapan saudara dan saya harus memberitakan firman? Dalam situasi dan kondisi seperti apa saudara dan saya harus memberitakan firman? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa? Dalam situasi dan kondisi apapun juga, pemberitaan firman tetap harus dilaksanakan. Karena kita percaya firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Makanya jelas sekali dalam ayatnya yang kedua, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah nasihat perintah yang disampaikan senior Paulus kepada anak didiknya Timotius. Timotius, beritakanlah firman. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, beritakanlah firman. Anda tuakah mudakah, beritakanlah firman. Ada dalam pandemi COVID-19 kah tidakkah, beritakanlah firman. Orang mau dengarkah tidak dengarkah, orang mau acuh tak acuhkah, beritakanlah firman. Lalu pertanyaannya adalah, ada situasi apakah sehingga harus beritakan firman? Mengapa sebagai umat, sebagai orang percaya kita dipanggil Tuhan? Kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman. Ada apa? Apa alasan sebenarnya yang mendasari sehingga Paulus memberitakan, menyampaikan kepada anak didiknya Timotius untuk memberitakan firman? Sampai dia memberikan teladan, saya sudah sampai akhir. Tugas saya hanya memberitakan firman.
Sampai saya harus masuk ke luar desa, harus masuk ke luar penjara. Terpaksanya hanya untuk memberitakan firman. Dan saya sudah ada pada garis finish. Hendaknya seperti saya yang sudah sampai garis akhir. Hanya untuk memberitakan firman. Seperti itulah yang saya tuntut bagi kamu, Timotius. Sebagai yang masih muda. Setidaknya saya menemukan di sini ada 3 alasan. Kenapa berita firman harus disampaikan. Kenapa sebagai umat kita harus memberitakan firman. Dalam ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh, beritakanlah firman. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Siapa Allah, siapa Yesus Kristus itu? Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Atas dasar itulah saya memberi perintah, beritakanlah firman. Dengan kata lain, kenapa kita harus memberitakan firman? Karena siapa yang memberi perintah? Yang memberi perintah adalah di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Salah satu tolok ukur penghakiman adalah apakah Anda sudah beritakan firman atau tidak. Salah satu tolok ukur penghakiman bagi orang yang belum percaya adalah apakah berita firman, berita Injil sudah disampaikan kepada mereka atau tidak. Jadi kenapa kita harus memberitakan firman? Karena yang memberi perintah adalah Allah dalam Yesus Kristus yang akan menghakimi baik orang yang hidup maupun yang mati. Dengan kata lain, ini perintah penting yang harus disampaikan. Ini berita yang sangat menentukan. Salah satu tolok ukur penghakiman itu berita firman, secara khusus berita Injil. Makanya ini harus diberitakan. Firman Allah berkata, bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Saudara dan saya diutus untuk memberitakan firman. Dan ini adalah perintah Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena yang memberi perintah adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena yang memberi perintah adalah Allah yang menjadi junjungan kita, sembahan kita, pujaan kita, pengagungan kita. Maka tidak bisa tidak, berita firman harus disondingkan, harus disampaikan. Yang kedua, kenapa kita harus memberitakan firman? Masih ayat 1. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Demi penyataannya yang terselubung, yang masih tersembunyi, harus disingkapkan. Supaya orang bisa tahu kebenaran. Dan juga demi kerajaannya. Dengan kata lain, alasan yang kedua kenapa harus beritakan firman. Karena demi kerajaan Allah. Demi pelebaran kerajaan Allah. Demi kejayaan kerajaan Allah. Demi kesanjungan kerajaan Allah. Maka berita tentang firman yang notabene-nya adalah kebenaran, itu harus diberitakan atau disampaikan. Bagaimana kerajaan Allah semakin merajalela? Bagaimana kerajaan Allah semakin jaya kalau orang tidak melakukan kebenaran? Bagaimana orang melakukan kebenaran kalau tidak tahu kebenaran? Bagaimana mereka tahu kebenaran kalau tidak ada yang memberitakan kebenaran? Nah, karena itu demi perluasan kerajaannya, demi eksistensi kerajaannya, dan demi kejayaan kerajaannya lah, maka berita tentang firman, berita tentang kebenaran, itu harus diberitakan, harus disampaikan dengan harapan umat paham tentang kebenaran. Karena paham kebenaran, belajar melakukan kebenaran, dan menerapkan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Dan ketika kebenaran dilaksanakan, maka kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Kita sedang mendatangkan kerajaan Allah. Dan kita sedang menjayakan kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah
sangat identik dengan apa yang namanya kebenaran. Bukankah dalam surat Roma firman Allah berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Biasanya di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Biasanya di mana ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, dan itu ciri khas dari kerajaan Allah. Bagaimana mengukur apakah kerajaan Allah jaya di keluarga kita atau tidak? Gampang. Apakah dalam keluarga itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita atau tidak? Kalau dalam keluarga ketidakbenaran merajalela, pasti di situ tidak ada damai sejahtera, pasti di situ juga tidak ada sukacita. Itu berarti kerajaan iblislah yang jaya. Kerajaan Allah identik dengan kebenaran, kerajaan iblis identik dengan kejahatan, ketidakbenaran. Kebenaran kerajaan Allah, rajanya adalah Yesus Kristus. Kerajaan iblis, rajanya adalah iblis. Dan dunia dalam berbagai dimensi, dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada, dalam berbagai area kehidupan, sesungguhnya dunia ini pertarungan dari dua kerajaan. Namanya kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Nah, karena itu sebagai umat Kristus yang percaya kepada Dia, yang di dalamnya kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, kita harus memposisikan diri sebagai warga-warga kerajaan Allah yang menjadi duta-duta Kristus bagi dan untuk kejayaan kerajaan Allah. Karena itu berita tentang firman yang di dalamnya berisi undang-undang kerajaan Allah, yang di dalamnya berisi aturan main tentang kerajaan Allah, harus diberitakan. Berita firman yang di dalamnya memuat agenda kerajaan Allah, baik agenda kerajaan Allah secara person, agenda kerajaan Allah terhadap keluarga, agenda kerajaan Allah terhadap gereja, agenda kerajaan Allah terhadap kehidupan bermasyarakat. Itu harus dipahami secara baik dan benar oleh warganya, dengan harapan supaya kita hidup sesuai dengan standar dan agenda kerajaan Allah yang selalu dan selalu identik dengan kebenaran. Seorang penulis buku, Tony Evans, menulis buku Cara Hidup yang Luar Biasa. Dia mengatakan cara hidup yang luar biasa adalah kalau saudara hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Itulah cara hidup yang luar biasa. Dan tidak mungkin kita hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah kalau saudara dan saya tidak memberitakan firman, mengajarkan firman. Karena dalam kerajaan Allah pasti ada undang-undangnya, pasti ada aturan mainnya yang harus kita taati dan patuhi. Dan untuk mematuhi itu harus tahu dulu. Nah, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitahukannya. Dengan cara apa memberitahukannya? Ya, memberitakannya. Tidak ada cara yang lain. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus memberitakan firman, karena demi kerajaannya, demi kejayaan kerajaannya, demi keunggulan kerajaannya. Maka berita tentang kebenaran itu harus disondingkan, harus disampaikan. Alasan ketiga, kenapa berita firman itu harus diberitakan? Ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri, kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ajaran firman, ajaran tentang kebenaran. Lalu apa yang diganti?
mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada waktu, ada masa di mana orang lebih senang dongeng daripada dengar firman. Ada masanya, bahkan mungkin juga sudah masanya, sudah saatnya. Orang lebih senang dengar mob daripada dengar kebenaran firman. Jangan-jangan sudah datang, sudah waktunya, sudah saatnya, sudah tiba. Orang lebih dengar berita politik daripada berita firman. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, meminimalisir akan hal itu. Mari kita menyerbunya dengan kebenaran-kebenaran firman. Mari kita serbu dunia maya dengan kebenaran-kebenaran firman. Orang mau lihatkah, tidak lihatkah, orang dengar, tidak dengarkah, orang mau pusingkah, tidak pusingkah, ini harus tetap disampaikan. Karena akan datang waktunya orang tidak senang dengar firman. Dan jangan-jangan kita ada pada kategori orang seperti itu. Lebih membaca berita-berita olahraga lebih menyenangkan daripada mendengar firman, kebenaran firman. Karena akan datang waktunya orang tidak senang dengan ajaran sehat. Makanya berita firman itu harus disampaikan. Mari kita warnai dunia maya dengan berita-berita firman. Berita-berita tentang kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita dari dosa dan dari belenggu dosa. Hanya kebenaran yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Kata seorang raja yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau Anda ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, kita harus mengajarkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat daerah kita, suku kita, mari kita ajarkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Kalau Anda ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga Anda, mari kita belajar kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran. Kalau Anda ingin mengangkat harkat dan martabat diri Anda, hidup Anda, mari kita berjuang menemukan kebenaran dan berjuang untuk memperjuangkan kebenaran itu. Maka saya percaya Tuhan akan angkat harkat dan martabat diri Anda. Tapi selagi Anda menginjak-injak kebenaran, selagi Anda memperkosa kebenaran, selagi Anda menganggap bahwa adat istiadat Anda lebih penting dari kebenaran, selagi Anda menjunjung tinggi adat Anda daripada kebenaran firman, maka suatu waktu dan suatu saat Allah yang akan meruntuhkan Anda. Karena itu mari kita menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Inilah 3 alasan kenapa kita harus beritakan firman. Karena yang memberi perintah adalah Allah yang akan menjadi hakim bagi orang yang hidup dan mati. Karena demi kejayaan kerajaan Allah, berita kebenaran, berita firman harus disampaikan. Karena ada masa yang emergensi, ada masa yang sulit suatu waktu. Orang tidak senang dengan ajaran firman, ajaran sehat. Orang tidak senang dengan kebenaran firman. Orang lebih senang cerita mob, cerita adat istiadat nenek moyang, daripada dengar kebenaran firman. Sebelum hal itu terjadi, mari kita serbu dengan kebenaran-kebenaran firman, dengan cara memberitakannya ataupun mengajarkannya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di sore hari ini.